Pak Ganjar, besok-besok kalau mau nyapres lagi Pak, sifat-sifat sombong itu tolong jangan dipakai. Masa Pak Ganjar ini kalau Hola netizen yang tercinta, TPS 03 Pakuncen Kota Yogyakarta di wilayah tempat tinggal Butet Kartarijasa menggelar pemilu ulang, hasilnya berbalik. Pemilu ulang di TPS 032 digelar pada Sabtu 24 Februari 2024 lantaran adanya saran perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Panwaslu menemukan adanya ketidaksesuaian hak suara yang didapat dari pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus. Namun yang mengejutkan, dalam pemilihan ulang ini yang awalnya dimenangkan Ganjar Pranowo kini berubah menjadi kemenangan Prabowo Gibran. Berdasarkan keterangan anggota KPPS TPS 032, dalam PSU ini total ada 98 suara yang masuk dengan rincian 11 suara untuk paslon Anies Mohaimin, 49 suara untuk paslon Prabowo Gibran, dan 35 suara untuk paslon Ganjar Mahfud. Hasil ini berubah dari hasil pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Hasil PSU ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh berkurangnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, budayawan Butet Kartarijasa mengatakan bahwa alasannya kembali menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang ini merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Namun, Butet menilai penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, hanya basa-basi semata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kena comeback Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud disentil setelah pemilihan suara ulang di TPS Butet. Masih ngeyel. Aduh. Pak, saya tahulah ngeyelan Bapak. Dan satu-satunya orang yang bisa memberhentikan kengeyelan Bapak adalah si Ibu. Tapi si Ibu malah mendukung Bapak. Ya sudahlah, ini kan politik. Saya juga tidak bisa berbicara banyak, Pak. Cuman hasilnya nih, Pak, setelah PSU kemarin, ada 98 suara yang mencoblos. 01 dapat 49 suara, 02 dapat 35, dan 03 dapat 11 suara. Bapak mau ulang lagi? Silahkan. Bapak mau nunggu sampai suara Bapak cuma 16 orang doang yang milih? Nggak apa-apa. Silahkan, Pak. Tapi saran saya, Pak, legowo lah, Pak. Orang Jawa itu terkenal sama legowonya, Pak. Tolong ya. Hasil coblosan ulang Pilpres di TPS Pakuncen berbalik menangkan Prabowo Gibran. Sebelumnya Ganjar Mahfud lah pemenangnya. Gimana? Mau diulang lagi nggak? Mau diulang lagi? Atau kita ulang di Aceh deh, di Aceh gimana nih? Aduh. Kalau 01 mah udah nggak bisa ditanya lagi. Mereka pasti ngomong, ini curang, ini pasti ada penyusup nih, pasti PPS-nya ini nggak fair, ini dia. Pendukung 03 mah kayak nggak kedengeran ya dia ngapain aja gitu. Nah ini contoh ya, kalian pendukung 01 nih ngomong yuk adakan pengulangan ya, udah diadakan pengulangan salah satu nih kayak ini nih. Mau diulang lagi nggak? Udahlah, kalian ini kayak gini nggak guna gitu. Maksudnya kalian teriak-teriak kayak nggak guna, terima aja gitu, terima ya. Nah, ini nih satu lagi contoh dan bukti ya yang baru saja terjadi kemarin di hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ya. Kalau pemungutan suara ulang di tempat si seniman Tuir ya, si Butet yang pernah berorasi pada saat kampanye untuk 03 yang menghina Pak Presiden Jokowi dengan membawa bonbin ya, akhirnya penghasilan suaranya itu ya malah bikin si Ganjar jadi jeblok. Yang tadinya unggul malah sekarang nyusep ya. Warga di sana di sekitar tempat si Butet ya itu berbalik memilih Prabowo Gibran karena ya rakyat yang waras memang sudah muak gitu dan gak suka ya dengan politikus
atau capres angku, ya banyak omong-omong dan janji manis seperti Anda Ganjar dan juga si Anies Baswedan. Jadi mau berapa kali pun pemilu diulang, ya pemungutan suara diulang, hasilnya bukan hanya akan ya membuat suara Anda nyungsep, tapi juga semakin akan mempermalukan Anda. Semakin lobet nih kalau HP mah ya, dari 16% sekarang turun jadi 15 atau mungkin bahkan 14%. Ya, jadi stop lah keluar-keluar untuk pemilu ulang gitu ya, bikin capek dan hanya merepotkan banyak pihak, juga menyusahkan para warga ya, harus ngasih waktu ke TPS, ngambil dan mungut ini lagi ya, suara lagi gitu, nyoblos lagi, bikin repot orang aja. Kalau udah kalah ya kalah aja ya, terima. Ini saran buat Bapak Ganjar. Pak Ganjar, besok-besok kalau mau nyapres lagi Pak, sifat-sifat sombong itu tolong jangan dipakai. Masa Pak Ganjar ini kalau menilai orang lain aja pintarnya minta ampun, tapi tidak sadar dengan kinerjanya sendiri. Pak Prabowo yang sudah menjadi tentara puluhan tahun diberi nilai 5 dari angka 10, tapi Pak Ganjar sendiri dinilai rakyat cuma 17 dari angka 100. Itulah Pak, dengan kesombongan Bapak ini rakyat tidak suka Pak. Besok-besok lagi kesombongan ini tolong jangan dipakai. Dan juga malunya lagi Pak, Bapak ini orang Jawa Tengah. Katanya Jawa Tengah ini kandangnya banteng, katanya Jawa Tengah ini tempat kelahiran Pak Ganjar. Tapi kok kalah? Di kandangnya sendiri aja kalah, apalagi di kandangnya orang lain. Makanya itu Pak, ini cuma nasihat saja. Besok-besok lagi Pak, sifat-sifat seperti itu tolong jangan dipakai. Itu aja Pak, terima kasih. Saya jadi kepikiran ini, kira-kira ya, itu Pak Ganjar dan Bang Anies paham nggak betapa bahayanya yang mereka lakukan sekarang, berusaha ya mengait-ngaitkan masalah pilpres dengan hak angket. Ini artinya mereka membawa-bawa masalah pilpres ini ke ranah politik. Padahal kita sudah menyusun konstitusi kita itu sebagus mungkin. Jadi kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pilpres itu, kalau dia berkaitan dengan katakanlah kecurangan, mereka ketidakpuasan, itu ranahnya harus ke hukum, jangan ke politik. Makanya kita bentuk namanya Bawaslu, pengawas untuk pemilihan umum ini. Kalau ada yang kurang tepat, kurang bagus, bawa ke Bawaslu. Nanti di Bawaslu akan mereka ya cari. Kalau memang betul, ya itulah, kan ada beberapa sampai dilakukan kita pencoblosan ulang ya, karena dianggap ada hal yang nggak benar. Tapi justru di beberapa kasus pencoblosan ulang ini yang melakukan kecurangan dianggap justru 01. Ya ini yang harus kita pahami. Nah kalau berkaitan dengan hasil KPU-nya, kalau ada paslon yang merasa tidak puas, ya kan bisa masuk ke maju ke MK ya. Di MK lah nanti akan diadili. Apakah benar yang mereka keluhkan? Contoh mungkin menuduh ada terjadi kecurangan dalam bentuk TSM. MK bahkan berhak lah mendiskualifikasi atau apa bahasa saya, menggugurkan paslon yang dianggap pemenang loh. Kalau memang terbukti ada TSM. Ini loh yang sudah dibangun konsep itu sedemikian bagus. Nah ini tiba-tiba Ganjar Anies membawa masalah ini ke politik ya. Karena kalau kita menyebut hak angket, itu hak politik. Apa bahayanya? Seperti sekarang misalnya, ada 3 paslon. Ya ini kan berarti suara politik ini merata ya. Katakanlah ada nanti ke 01, 02, 03. Nah menanglah seperti sekarang 02. Nah 01, 02 bersatu. Suaranya di politik, di DPR pasti lebih banyak. Karena mereka 2 paslon. Nah nanti mereka akan berusaha menggagalkan kemenangan 02. Bayangkan kalau misalnya ada 5 paslon. Tentu saja suara juga akan merata ya di kelima paslon ini. Dan ketika salah satu paslon menang, 4 paslon yang kalah bersatu kemudian mereka bikin hak angket, menggagalkan kemenangan yang salah satu yang menang tadi. Ya kacau negara kita. Sampai kapanpun tidak ada pemenang pilpres karena yang kalah akan bersatu, kecuali paslon cuma 2 mungkin masih bisa. Tapi artinya bagaimana? Artinya
dewan kita di DPR akan dipaksa untuk kepentingan politik menggagalkan pilihan rakyat. Apa nggak bahaya kita bernegara begini? Ya seperti sekarang, rakyat secara keseluruhan mayoritasnya itu memilih 02. Tapi kalau kita cerita perwakilan kita di DPR, 01 dan 03 pasti lebih banyak karena dua pasangan, dari dua paslon gitu. Nah, mereka bikin hak angket. Hak angket ini kan nanti judulnya kalau sudah DPR itu voting kan, suara terbanyak mereka DPR. Ini bukan suara cerminan rakyat jadinya. Apalagi kalau sempat itu tadi, lima pasangan calon yang maju, satu menang, yang 4 bersatu yang kalah, habis yang menang. Karena pasti lebih banyak suara yang 4 paslon ini tadi. Nah, bisa-bisa kita pilpres berkali-kali pun bakal gagal terus. Ini yang coba dilakukan oleh Ganjar dan Anies. Bahaya kali ini. Makanya saya yakin ketika Prof. Mahfud ditanya mengenai hak angket, dia nggak mau ikut campur karena secara ketatanegaraan dia paham bahwa itu salah. Ya, jadi sekali lagi tolong ya Pak Ganjar, Bang Anies, jangan mengutak-atik konstitusi kita. Ini urusan pilpres, kita lakukan sesuai dengan alurnya. Ya walaupun mungkin kalian tidak puas nanti dengan katakanlah keputusan Bawaslu, atau nanti kalian bahkan tidak puas keputusan dengan MK, tetapi paling tidak berjuang dulu, buktikan. Nanti kan rakyat bisa menilai. Kalau menurut rakyat kalian yang benar, percayalah 2029 rakyat akan memilih kalian. Tapi kalau yang kalian lakukan sekarang mengacak-acak negara kita, nanti tiba-tiba tidak stabil negara kita ini, yang disalahkan pemerintah lagi. Jadi kalau kemarin itu Pak Prabowo dituduh yang ambisius, yang bersahwat, kelihatannya kalian nih malah. Rakyat jelas-jelas sudah tidak memilih kalian, tapi dengan segala cara kalian berusaha menggagalkan kemenangan 02. Rakyat bisa marah loh Pak. Ya, sekarang itu oke lah, pendukung kalian itu yang ribut di KPU segala macam, kami hormati karena kami tahu kalian sedang melampiaskan rasa kekecewaan kalian. Di mana-mana kan pemilihan itu yang kalah pasti ada rasa tidak puas ya. Kita hormati. Tapi kalau giliran sudah kalian mau mengacak-acak kemenangan 02, mau menggagalkan dengan segala cara, percayalah, saya salah satu yang akan maju terdepan nanti. Saya akan mengajak semua orang yang memilih 02 untuk melawan kalian. Apa jadinya negara kita nih kalau sampai yang 58% ini, atau bahkan mungkin 60% nanti turun, itu yang kalian inginkan. Jadi tolonglah berpikir bijak, baik Anda itu Pak Ganjar, baik Anda itu Bang Anies, mengalahlah ya. Kalau memang kalah ya kalah saja, nggak usah cari-cari alasan segala macam, apalagi sampai mau merusak sistem demokrasi kita. Kalian itu pengkhianat kalau saya, kalau begitu. Kalian berarti nggak peduli dengan rakyat. Rakyat sudah memilih, hormati pilihan rakyat. Rakyat sudah menentukan, hormati pilihan rakyat. Jangan sedikit-sedikit cerita curang segala macam. Buktinya beberapa kali kalian tuduh curang, yang curang malah kalian. Beberapa kali kalian dilakukan penghitungan ulang, yang menang jadinya 02. Coba, logika saja lah kita. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.